Varanasi, atau yang juga dikenal sebagai Kashi, adalah sebuah kota suci di tepian Sungai Gangga. Kota ini dijuluki sebagai kota yang tidak pernah tidur, tempat di mana sejarah, tradisi, dan ritual berpadu dalam harmoni yang megah dan menakjubkan. Bagi umat Hindu, Varanasi bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah pusat spiritualitas, tempat di mana kehidupan dan kematian bertemu dalam tarian takdir yang abadi. Bagi banyak umat Hindu di India, meninggal di Varanasi atau menaburkan abu jenazah ke Sungai Gangga dipercaya sebagai jalan menuju moksa, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Kota ini diyakini sebagai salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga kini. Legenda mengatakan bahwa Varanasi dibangun langsung oleh Dewa Siwa, yang menjadikannya tempat tinggal di dunia fana. Bahkan dalam kitab suci Rigveda, teks kuno tertua umat manusia, nama Kashi telah disebut sebagai kota cahaya dan kebijaksanaan. Selama ribuan tahun, Varanasi menjadi pusat kebudayaan, filsafat, dan agama. Kaisar Asoka dari dinasti Maurya disebut-sebut pernah membangun banyak stupa di sekitar kota ini pada abad ketiga sebelum Masehi. Dari masa ke masa, ketika penjajahan Mughal dan Inggris mengguncang daratan India, Varanasi tetap teguh berdiri sebagai pusat spiritual yang tidak tergantikan. Ketika matahari terbit di ufuk timur, cahaya keemasan membias di permukaan Sungai Gangga. Air berkilau seperti cermin surgawi yang menyambut kehidupan baru. Disinilah ribuan orang datang setiap pagi untuk mandi di air suci Gangga, membersihkan diri dari dosa, dan menjalani ritual purifikasi yang diwariskan selama ribuan tahun. Mereka berdiri tanpa sehelai benang, hanya menyisakan kesucian diri di hadapan alam semesta. Saat air Gangga menyentuh kulit mereka, seolah dosa dan penderitaan ikut hanyut terbawa arus. Momen itu menjadi simbol hubungan manusia dengan Tuhan, sederhana, murni, dan abadi. Salah satu ritual paling menakjubkan di Varanasi adalah Ganga Arti, upacara penyembahan yang memadukan elemen api, air, doa, dan tarian. Setiap malam, para pendeta berpakaian tradisional menyalakan lampu minyak, mengayunkannya dalam gerakan ritmis yang indah. Asap dupa memenuhi udara, mantra suci mengalun selaras dengan suara riak air. Suasana magis ini membuat siapapun yang menyaksikannya merasa seolah dewa dan manusia sedang menari bersama dalam pesta spiritual di bawah langit malam. Namun, di balik kemegahan itu, Varanasi juga menjadi rumah bagi mereka yang meninggalkan kehidupan duniawi, para pertapa suci atau sadhu. Mereka menempuh jalan sunyi penuh renungan dan kesunyian. Biasanya, para sadhu mengenakan kain sederhana berwarna oranye atau putih, bahkan ada yang hidup tanpa pakaian sama sekali sebagai simbol penolakan terhadap keterikatan duniawi. Mereka membiarkan rambut tumbuh panjang dan digelung menjadi jata atau gimbal, simbol ketidakikatan terhadap dunia, meniru wujud Dewa Siwa. Tubuh mereka sering dilumuri abu kremasi dari tempat pembakaran jenazah, sebagai lambang kematian ego dan penyatuan dengan alam semesta. Mereka juga memakai kalung rudraksa yang berisi 108 biji sebagai alat menghitung mantra ketika bermeditasi. Para sadhu hidup berpindah-pindah di tepi Sungai Gangga, di gua-gua atau ashram sederhana. Mereka tidak memiliki rumah, harta, atau keinginan duniawi. Hidup mereka berlandaskan pada prinsip tidak memiliki dan tidak terikat pada apapun. Bagi para pertapa, Varanasi bukan sekadar kota, melainkan pintu menuju pencerahan. Mereka percaya bahwa di tempat ini, tabir antara dunia fisik dan spiritual menjadi tipis. Setiap napas adalah doa, setiap langkah adalah tarian jiwa menuju kebebasan sejati. Para sadhu melepaskan ikatan keluarga, harta, bahkan identitas pribadi. Mereka meninggalkan nama lama, lalu diberi nama baru oleh guru spiritual sebagai simbol kelahiran kembali menuju kehidupan rohani. Dalam keheningan, mereka bermeditasi berjam-jam, bahkan berhari-hari, mencari penyatuan dengan Sang Pencipta. Sebagian dari mereka termasuk kelompok Agori, pertapa ekstrim yang hidup di pemakaman, duduk di dekat api kremasi, dan menatap kematian tanpa rasa takut. Mereka meyakini bahwa kematian hanyalah transisi, bukan akhir.
Dengan mengolesi tubuh dengan abu jenazah, mereka mengingatkan diri sendiri bahwa kehidupan hanyalah ilusi dan yang abadi hanyalah jiwa. Kehidupan para pertapa di Varanasi adalah paradoks. Di satu sisi, mereka tampak terlepas dari dunia, hidup dalam kesunyian, tanpa harta, tanpa kemewahan. Namun di sisi lain, mereka justru menjadi penjaga api spiritual India, obor yang menerangi jiwa-jiwa yang tersesat dalam kegelapan duniawi. Masyarakat Hindu memandang para sadhu sebagai jiwa suci yang telah mencapai kesadaran tertinggi. Mereka dihormati sebagai perwujudan Dewa Siwa, diberi sedekah, atau disapa dengan penuh rasa hormat. Banyak peziarah datang untuk memohon doa, mendengarkan wejangan, dan mencari pencerahan dari mereka. Para sadhu mengingatkan manusia bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta, jabatan, atau kemewahan, melainkan dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Varanasi menjadi panggung abadi tempat tubuh dan jiwa menari dalam cahaya, di mana hidup dan mati bersatu dalam keheningan yang suci.